Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man ittaqa bihi aghna wa man da'ahu labba. Wa man asahu nada wa man ata'ahu a'azzahu wa as'ada wa ja'ala al-jannata ma'wa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usifatu jadi jamal hasunal jami'u hisab. Sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hadirin hadirat Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bermuajahah bersilaturahim di Masjid Kampus 3 yang kita cintai ini. Salam bersalam atas kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasulullah yang berjuang mengemban risalah dakwah hanya semata-mata lillahi kalimatillah, meninggikan panggilan Allah. Hadirin Allah, saat panitia mengontak saya terkait dengan kajian kali ini, saya mendapatkan tema esensi malu dalam kehidupan. Ini tema yang cukup berat untuk kita kaji, karena mungkin kalau kita kupas ia akan terkait dengan al-ihsan atau nilai-nilai tasawuf yang ada di dalam. Dan kita akan mulai dengan definisi malu. Dalam bahasa Arab ada istilah al-haya. Kata-kata al-haya berasal dari kata hayya yahya, yang berarti hidup. Maka di situ ada masdar hayyun, kehidupan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hayyun bermakna diddul maut, lawan dari kematian, yaitu kehidupan. Tetapi ada kata-kata al-haya, malu. Kalau kita buka kitab Fathur Rahman itu, kamus bagaimana mencari kosakata dalam Al-Quran, selain kata-kata hayyun wa mahyaya wa mamati, ada istilah istihya. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 25. Jadi hanya ada satu ayat yang sangat dekat dengan istilah al-haya. Surat Al-Qasas ayat 25 itu terkait dengan cerita putri Nabi Syuaib yang terkesima dengan perilaku Nabi Musa di saat putri-putrinya mencari makan dan minum untuk ternaknya dan harus ngantri di kerumunan. Lalu datanglah sosok Musa yang saat itu belum diangkat jadi Nabi dengan fisik yang kuat. Lalu ia membantu dua putri Nabi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Itu cerita bagaimana salah satu putri Nabi itu berjalan ala istihya, berjalan tersipu-sipu. Dia terkagum-kagum melihat sosok lelaki yang dia tampan, besar, bulat, begitu kok baiknya sedemikian rupa. Sulit dari jari laki-laki kayak gitu ya. Tampilannya oke, tapi mungkin perilakunya menipu. Nah, ini banyak. Jadi dia bilang kepada Nabi Musa, sesungguhnya bapakku mengundangmu untuk hadir datang ke rumah karena kebaikanmu. Lalu Nabi Musa menjawab, la takhaf, janganlah engkau takut karena sesungguhnya engkau najauta minal qawmi dzalimin, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Artinya dia mau bilang aku ini orang baik. Ayat selanjutnya, ya abati istajirhu fa inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Wahai bapakku, pekerjakanlah dia, berilah dia mandat. Fa inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang patut diberi mandat adalah ia yang al-qawiyyul amin, orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Atau qawiyyun hari ini bermakna kompeten, al-amin dapat dipercaya, punya integritas. Terkait dengan malu, ada hadis yang sangat terkenal yang kita mungkin sudah hafal. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini merupakan pesan kenabian, pesan Rasulullah yang paling utama di awal-awal melihat perilaku masyarakat yang sedemikian rupa jahiliyahnya. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Kata orang Jawa, berbuatlah sakarmu. Hadis yang lain mengatakan bahwasanya al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa thamratuhul haya. Iman itu terbuka, wa libasuhu taqwa, pakaian iman itu adalah ketakwaan, wa thamratuhul haya, dan buah dari ketakwaan itu atau buah dari keimanan itu adalah malu. Jadi indikator orang beriman selain ia imtithal awamirillah wa istinabu nawahi, bertakwa dan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah memiliki rasa malu. Ada banyak hadis Rasulullah yang terkait dengan malu. Malu itu adalah cabang iman, itu ada 69. Salah satunya adalah malu. Malu adalah sumber kebaikan. Jika seseorang memiliki rasa malu, maka yang lain akan baik. Jadi kalau
itu sedemikian rupa penting, esensial, seperti digambarkan juga pentingnya posisi hati atau kolbu bagi manusia. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan terkait dengan definisi malu dalam kitab At-Ta'rifat, Kitab At-Ta'rifat karya Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani. Ini kitab-kitab istilah-istilah yang penting yang mungkin juga perlu diketahui. Al-haya bimana inqibadun nafsi min syai' wa tarkuhu hadaran anil lawmi fi. Malu adalah menahan diri dari sesuatu. Jadi orang dapat menahan diri, punya keinginan terhadap sesuatu, tapi tidak dengan serta-merta mengikuti keinginan tersebut. Inqibadun nafs min syai' wa tarkuhu hadaran anil lawmi fi, dan meninggalkan sesuatu itu. Kalau tadi menahan diri, yang kedua meninggalkan sesuatu itu hadaran, khawatir akan berada pada kesalahan dengan sesuatu tersebut. Artinya jangan sampai sesuatu yang kita inginkan itu pada saat kita tidak menahan diri, lantas sesuatu itu membuat kita berada pada kesalahan, menjadikan kita tidak lebih baik dan lain sebagainya. Al-haya'u naw'ani, ada dua kategori malu. Yang pertama nafsaniyun, dan yang kedua imaniyun. Malu terkait dengan kemanusiaan, dan yang kedua malu yang terkait dengan keimanan. Ini dua hal yang sangat esensi tadi ketemu, ya, esensi malu dalam kehidupan. Nafsaniyun wa insani. Apa itu nafsaniyun? Nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahu Allah Ta'ala fin nufus kulliha kal haya min kashfil awrah. Malu terkait dengan kemanusiaan adalah malu yang Allah telah ciptakan di setiap insan, di setiap jiwa insan seluruhnya. Artinya ada potensi malu itu ada pada seluruh jiwa manusia, dan itu diciptakan Allah. Seperti malu untuk karena malu dengan menutup aurat. Ya. Ini malu nafsani. Ini malu nafsani. Jadi nanti kalau rekan-rekan imam dan imamati cari contoh-contoh yang lain, maka hampir semua yang masuk dalam bingkai kemanusiaan, dan kita punya rasa malu karena sesuatu hal itu tidak patuh, tidak masuk akal, tidak sopan dan lain sebagainya, maka semua hal itu adalah malu karena kemanusiaan. Yang kedua adalah imaniyun, malu yang bersifat keimanan. Wa huwa ayyamna al-mu'min bil fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Malu yang bersifat iman itu adalah menahan diri mukmin dari berbuat maksiat
minallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dua orang bersahabat karena Allah dan berpisah karena Allah, sungguh ini merupakan salah satu keutamaan. Pada saat orang diuji keimanannya lalu dihadapkan dengan seorang wanita yang cantik, lalu dia ingat Allah, inni akhafullah rabbal alamin. Begitu diceritakan dalam hadis, ya. Sungguh aku takut Allah Rabbul Alamin, penguasa alam raya. Jadi hadirin rahimakumullah, dua hal tadi, nafsaniyun wa imaniyun, malu karena kemanusiaan dan malu karena keimanan. Jadi malu bingkainya adalah tadi asal katanya hayya yahya, hayyun wa mahyaya wa mamati. Jadi asal katanya sangat dekat dengan kehidupan, dan tadi malu merupakan indikator keimanan. Sungguhnya kalau orang itu punya malu, maka akan muncul kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kalau malu itu berwujud rajul, gitu ya, fulan rajulan, maka dia adalah wajah laki-laki yang tampan. Begitu. Ada analoginya sedemikian rupa. Jarang-jarang Rasulullah itu saking pentingnya menggarisbawahi sesuatu itu memberi analog seperti itu. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim yang punya fungsi yang pertama, yakni khalifah fil ardh, wakil Allah di bumi, yang tugasnya adalah memakmurkan bumi, wastamarakum fi, menghidup-hidupkan kehidupan, tidak hanya berani mati, tetapi juga berani membangun peradaban, menjadikan hidup ini, kehidupan ini lebih baik, membuktikan bahwasanya kita patut untuk disebut wakil Allah di bumi, khalifatullah fil ardh. Hari ini hadirin rahimakumullah, sungguh ruang privat itu sudah hampir tidak ada batasnya karena kecanggihan teknologi dan juga perilaku kita menyikapi teknologi. Semua orang update status, semua orang kadang khilaf, ceroboh, keluar dari jalurnya, update status yang harusnya ia bersifat privat, rahasia, pribadi, lalu itu menjadi konsumsi publik. Padahal hal-hal yang privat itu akan mempertaruhkan kehormatan kita, karomatul insan, bahasa Inggrisnya dignity. Orang hidup hari ini sangat bersifat pragmatis, gitu ya. Yang dikejar yang pertama adalah security, keamanan. Yang kedua wealthy, kesejahteraan. Tapi tidak kalah pentingnya, kata mereka, adalah dignity, harga diri. Bahasa Arabnya karomatul
Jadi hadirin rahimakumullah, Islam yang mengajarkan visi yang jauh sedemikian rupa, tidak hanya visi duniawi tapi ukhrawi, mensyaratkan kita yang pertama untuk menjaga karomatul insan, harga diri, menjaga keimanan kita. Kalau kita tanya siapapun dari manapun di Indonesia ini, lalu dia berKTP Muslim, beriman enggak, ditanya begitu, maka pasti jawabannya beriman. Tapi apakah dia sudah berbuat takwa atau punya rasa malu? Belum tentu. Bahkan orang kafir pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan bumi dan langit ini. Artinya keimanan itu tidak hanya bersifat lisan, seperti yang kita sering pelajari itu, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Kita ikrarkan dalam lisan, kita benarkan dalam hati, dan kita wujudkan dalam perbuatan. Kalau kita tidak punya rasa malu tadi itu, maka bisa jadi kita yang hidup ini dinilai mati. Ya. Harusnya dengan memiliki rasa malu itu menjadikan kita hidup, hayyun, bukan menjadi maut, menjadi mati. Mari kita elaborasi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ada tugas kemanusiaan. Bahasa kerennya hari ini nilai-nilai humaniter, gitu ya, humanitarian atau humanism, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita sungkan, kalau orang di luar sana sungkan membincangkan nilai teologis keislaman, lalu mereka menggembar-gemborkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kerangka untuk mempertemukan sebuah kepentingan. Marilah kita jaga nilai-nilai kemanusiaan kita ini. Kalau hari ini kita sering dengar anak kecewa pada bapaknya lalu lantas membunuh bapaknya, anak kecewa pada ibunya lantas dengan serta-merta membunuh ibunya, dan itu jadi berita konsumsi yang seakan-akan sesuatu yang biasa. Itu kan mengerikan sekali. Kalau bojonya Nazi dengar begitu, Nazi itu terkenal dengan pembunuhan, aksi genocide, pembunuhan massal. Siapa yang tidak mendukung Hitler begitu kala itu, dan dia bukan keturunan Arya, patut dibunuh. Kira-kira itu kejahatan kemanusiaan kala itu. Kalau bojonya Nazi saja mendengar berita apa yang terjadi hari ini, mungkin dia pun terperanjat, kaget. Kok orang hari ini dengan sangat mudah membunuh, kira-kira begitu. Apa nggak bisa diremuk, gitu ya? Ini sangat menghinakan nilai-nilai kemanusiaan yang sungguh Allah telah berikan kepada kita untuk menjadikan kita mulia. Malaikat aja nggak punya potensi apa yang manusia miliki, apa yang Allah telah berikan kepada manusia. Tapi kok hari ini
perbuatan kita melebihi mungkin kebejatan atau kekejian atau kejahatan yang dilakukan oleh setan atau iblis. Kira-kira begitu. Ada beberapa spanduk hari ini di Indonesia, iblis dan setan pensiun, gitu ya. Karena banyak perilaku manusia yang melebihi hayawan. Karena manusia talbisul haq bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Harusnya demarkasinya jelas, bedanya jelas antara yang hak dan yang batil. Tetapi kenapa orang hari ini kok dengan sangat mudah berbuat jahat, berbuat kemanusiaan, menzolimi dirinya, menzolimi orang lain, berbuat kasar kepada orang lain, menghardiknya, dan seterusnya sampai membunuh orang lain. Kalau aksi pembunuhan ini hari ini hanya dinilai orang lain, kita sebagai umat hanya pada dataran statistik, ini sungguh-sungguh mengerikan. Kok kita cuma dengar berita tahun 2014 korban kecelakaan lalu lintas sekian ribu orang, pembunuhan yang terjadi sekian ribu orang. Kalau aksi pembunuhan, harga kemanusiaan, harga jiwa itu sedemikian rupa hanya berhenti pada statistik saja, sungguh kita berada pada titik nadir manusia. Sungguh mengkhawatirkan. Harga jiwa yang mulia itu hanya berhenti pada nilai statistik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita harus menghidupkan kehidupan, ya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Faman ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh tanpa sebab, membunuh jiwa tanpa sebab dan karena kerusakan, maka sesungguhnya ia telah menghancurkan seluruh kemanusiaan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan kehidupan, menghidupkan satu jiwa, menyelamatkan satu jiwa, sesungguhnya ia telah menghidupkan kehidupan seluruhnya ini. Artinya jiwa seorang muslim, jiwa manusia itu sedemikian rupa sentralnya, esensialnya, harus kita hormati, harus kita jaga, ya, untuk memantaskan kita menjadi khalifatullah fil ardh. Ada cerita menarik yang harus saya share dengan teman-teman. Pada saat Buya Syafi'i Ma'arif diundang ke India tahun 2013. Pak Syafi'i itu pernah dapat penghargaan namanya Magsaysay Award. Ini merupakan penghargaan yang prestisius atas kontribusi pemikiran dan aksi kemanusiaan. Lalu Pak Syafi'i
India oleh Kalinga Institute. Dari mana Kalinga Institute itu tahu? Ya dicari lah, informasinya kan demikian cepat. Ya. Kalinga Institute kontak Ma'arif Institute lalu mengundang beliau dari India ke tempat Kalinga Institute itu. Masih 8 jam naik bus. Ya. Kasih Pak Syafi'i yang setua itu, kalau tidak karena keterpanggilannya menghormati undangan orang lain dan lain sebagainya, itu mungkin suka juga hadir. Masih 8 jam dan naik bus gitu ya. Apa nggak ada pesawat? Ya begitu ceritanya, nah, gitu ya. Lantas dia sampailah ke Kalinga Institute. Seorang direkturnya, saya agak lupa namanya. Nanti kalau ingat saya kasih tahu. Ya, direkturnya unik. Yang pasti dia bukan Muslim. Kalinga Institute itu punya hampir 30 universitas. Sekolah dari SD sampai SMA juga banyak. Tiap tahun Kalinga Institute memberikan beasiswa kepada ribuan orang miskin. Kalau dengan gambaran ini berarti yang punya orang yang konglomerat lah, kira-kira begitu ya. Yang ditemui Pak Syafi'i. Tapi Anda perlu bayangkan, CEO Kalinga Institute itu berkantor tidak di gedung apartemen yang mewah, gitu ya. Tidak di gedung apartemen yang tinggi, lantai sekian dan sebagainya. Tapi ia berkantor di bawah pohon beringin. Ya, anak buahnya jelas boleh tidur di flat, tinggal di apartemen, rumah mewah dan sebagainya. Orang perusahaan sedemikian rupa. Tapi direkturnya itu berkantor di bawah pohon. Coba. Ya, untuk menghindari panasnya matahari itu dia berkantor di bawah pohon. Nanti kalau ada panas dia pindah ke pohon yang lain. Yang penting niup gitu aja. Sampai pemimpin India, Perdana Menteri, Presiden, kalau mau ketemu dia hanya akan ditemui dia di bawah pohon itu. Pak Syafi'i berpikir ini nggak masuk akal, ini ada yang salah ya. Kira-kira begitu. Ini makhluk aneh, keajaiban abad 21, kira-kira begitu. Dengan melihat sosok yang begitu, Pak Syafi'i itu ciut juga. Gitu. Ada ya manusia yang dasar sedemikian rupa, kontribusi kemanusiaannya jelas, terhitung secara kalkulatif baik kualitas maupun kuantitas. Gitu. Tapi kehidupan pribadinya, spiritualitasnya demikian. Lalu Pak Syafi'i tanya. Yang pertama dia bilang, saya tidak pantas untuk diundang saudara. Saudara sudah lebih banyak berbuat untuk manusia dibandingkan saya, kata Pak Syafi'i. Apa yang mendasari Anda berbuat demikian? Dia jawab, yang mendasari saya adalah saya ingin buat orang lain gembira. Dia bilang begitu. Jadi tidak hanya membuat diri kita gembira, tetapi bagaimana orang lain itu gembira. Dengan jawaban yang singkat itu Pak Syafi'i tambah gede-gede. Ya.
orang filsafat hidupnya Islami banget, kira-kira begitu. Tanpa harus ditanya agama dia apa, itu ternyata ada manusia yang sama ini, kita sebagai manusia di atas bumi ini diberikan potensi yang sama, tetapi ternyata artikulasinya, manifestasinya sangat variatif dan berbeda. Ada manusia yang sedemikian rupa seperti itu. Namanya Samantha. Nah, baru ingat ya. Kamu cek di Google ya. Ini udah canggih ya. Pakai HP. Kalau kamu HP pun lebih canggih itu. Mahasiswa biasanya HP-nya lebih canggih dari dosen. Ya. Tapi nggak tahu yang lain. Ya. Cek. Namanya Samantha. SK. Ya. Kalau nggak salah SK, kalau SA. Samantha. Kalingga Institute. Kalingga Institute, gitu ya. Kalingga Institute. Dan Samantha jelas lebih muda dari Mas Safi. Saat itu menghentak kemanusiaan Mas Safi. Kok aku baru nyadar ya, setua ini ada orang yang sedemikian rupa luar biasa, dia sudah buat lebih banyak berbuat kemanusiaan. Terus aku sudah berbuat apa? Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, dengan modal yang sama, tinggal bagaimana kita bisa mengartikulasikan dan memanifestasikan modal itu untuk mewujudkan kebajikan, untuk mewujudkan al-bir, al-khairul kathir, ya, dan masih banyak konsep-konsep Islam yang lain. Jadi sungguh konsep Islam itu sedemikian komprehensif, komplit, gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak, mau cari inspirasi, mau menggerakkan kita atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu ilallah." Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu istajibu idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulmu jika mereka memanggilmu, idza da'akum lima yuhyikum. Jika mereka memanggilmu dan panggilan itu menghidupkanmu, membangkitkanmu, menggugahmu. Jadi panggilan dakwah Allah dan Rasulnya itu harusnya membuat kita terbuka. Dalam surat Yunus ayat 57 yang saya bacakan di mukadimah itu, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul mu'minin. Wahai manusia, ini umum ya, tadi beriman, ini wahai manusia. Waja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhanmu. Mau'izah disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar bermakna Al-Quran wa Sunnah. Wa shifaa'un lima fis sudur. Mau'izah tadi, Quran dan Sunnah itu sebagai shifa'un lima fis sudur, obat atas penyakit-penyakit hati. Apa penyakit-penyakit hati itu? Disebutkan dalam tafsir tadi, asyirk wal kufur wal riya wal wujud dan lain-lain.
Jadi obatnya penyakit hati itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, wa huda wa rahmah lil mu'minin, dan telah datang kepada kalian tadi selain nasihat tadi Al-Quran dan Sunnah itu hidayah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin. Ya. Hadirin hadiratullah, telah kita ketahui hidayah itu ada tingkatannya banyak. Yang pertama hidayatul akal, yang kedua hidayatul wijdan, hidayah yang berupa insting atau intuisi. Yang ketiga hidayatul hawas, hidayah yang berupa panca indera. Dan yang keempat, yang paling tinggi, yang paling utama adalah hidayatul din, hidayah yang berupa agama. Tidak semua orang punya hidayah, tiga hidayah yang pertama, lalu ia memiliki hidayah yang keempat. Ada orang punya akal pikiran, intuisinya bagus, panca inderanya dia fungsikan sedemikian rupa baik, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah agama. Jadi hari ini banyak orang yang tahu Islam, mengenal Islam, belajar Islam sampai doktor bahkan profesor, tetapi tidak dapat hidayah dan masuk Islam. Yang sudah tadi mendapatkan hidayah Allah, diberikan oleh Allah segala potensi termasuk hidayah agama itu, tinggal hari ini membuktikan nilai-nilai nafsaniyun dan nilai-nilai imaniyun yang bersifat keimanan dalam wujud punya rasa malu, yang malu itu adalah sumber kebaikan. Bahkan Rasul bersinyalir kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum, maka yang pertama diangkat dari kaum tersebut adalah rasa malu dari mereka. Aku